Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Alin Akifan dan Bapak Latif Jumadi. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid yang telah meluangkan waktunya untuk hadir menyaksikan presentasi anak-anak. Dan yang kami banggakan, anak-anak kita, anak-anak dari kelas 6B khususnya kelompok 1 yang akan mempresentasikan karya ilmiah mereka dengan judul The Buns Ice Cream, kreasi es krim segar dari susu murni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir di sini di majelis yang akan menyaksikan kehebatan anak-anak kita, penerus bangsa Indonesia. Selanjutnya salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan kebaikan, yaitu ad-dinul Islam. Mohon izin Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah presentasi KIS oleh kelompok 1 kelas 6B. Yang ketiga adalah tanya jawab dari Bapak Penguji dan juga Bapak Ibu Wali Murid. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah paparan atau presentasi unjuk kerja dari anak-anak hebat kelas 6B kelompok 1 yang akan mempresentasikan karya dan produk mereka yang berjudul The Buns Ice Cream, kreasi es krim segar dari susu murni. Sudah siap anak-anak? Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the honorable judges, teachers, and parents, today we will present about our project. Before we start, we will introduce our group. Hello, my name is Bilkis Amira Nabila Rahma. Hello, my name is Hoirunisa Izati Nur Kamalia. Hello, my name is Safira Dea Arnanda. Hello, my name is Altaf Jabran Effendi. Hello, my name Akmal Habibur Rahman. Hello, my name is Dafa Ibnu Afaid Ramzah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek karya ilmiah siswa kami yang berjudul The Buns Ice Cream, kreasi susu murni dari kreasi es krim segar dari susu murni. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami mengambil judul ini yang akan dijelaskan oleh Syafira. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami untuk membuat produk ini. Yang pertama, susu sapi merupakan minuman bergizi tinggi yang telah diperkenalkan sejak dini karena manfaat kesehatannya. Yang kedua, masih banyak anak-anak dan orang dewasa yang enggan mengonsumsinya karena menganggap rasanya terlalu kuat atau menyebabkan rasa mual. Yang ketiga, solusi untuk mengolah susu sapi murni menjadi olahan yang tidak enak, banyak disukai dan tetap menyehatkan, yaitu The Buns Ice Cream. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan dari karya ilmiah siswa kami yang akan dijelaskan oleh Altaf. Kami merumuskan beberapa masalah, yaitu 1. Bagaimana proses pengolahan susu murni sapi menjadi The Buns Ice Cream, dan bagaimana hasil penilaian pada uji coba The Buns Ice Cream. Tujuan KIS kita adalah untuk mendeskripsikan proses pengolahan The Buns Ice Cream dan untuk mendeskripsikan uji coba The Buns Ice Cream.
Selanjutnya adalah manfaat yang akan dijelaskan oleh Dava. Karya ilmiah kelompok kami memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk memberikan wawasan dan alternatif pengolahan susu sapi menjadi The Bench Ice Cream. Yang kedua, The Bench Ice Cream bisa menjadi solusi pengolahan susu sapi agar lebih disukai. Yang ketiga, The Bench Ice Cream memiliki nilai ekonomis yang bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi ide bisnis sebagai alternatif tambahan penghasilan dan produk yang bisa menguntungkan diri sendiri dan juga masyarakat yang mencobanya. Selanjutnya teman kami Akmal akan membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami laibratan nuskikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'iqal lisyaribin. Yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minuman dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Arti surat An-Nahl ayat 66. Selanjutnya Nisa akan menjelaskan tentang alat-alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek karya ilmiah siswa ini. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan The Bench Ice Cream. Yang pertama kompor, kedua panci, ketiga wadah plastik, keempat alat untuk mengaduk, kelima saringan, dan keenam wadah untuk mengemas es krim. Bahan 1. Susu sapi murni, 2. SP 2 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula 300 gram, kelima maizena 4 sendok makan, 6 Denko 2 bungkus kecil, 7 Milo saset, dan yang ke-8 essence strawberry. Jika mempunyai buah strawberry asli bisa menggantikan dengan essence strawberry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengolahan The Bench Ice Cream. Yang pertama, siapkan susu sebanyak 1 liter, lalu panaskan di panci. Lalu tambahkan maizena 4 sendok makan, gula 300 gram, dan juga Denko bubuk 1 bungkus. Selanjutnya, diamkan di freezer hingga mengeras. Setelah mengeras, bisa di mixer dan ditambahkan SP. Setelah itu, kita beri rasa-rasa dan masukkan ke wadah dan jadilah produk The Bench Ice Cream. Selanjutnya adalah hasil dari pengolahan The Bench Ice Cream. Pengolahan The Bench Ice Cream dilakukan dari metode yang sudah menentukan dan menghasilkan 1 kg produk The Bench Ice Cream yang dikemas dalam 8 tin wall masing-masing sebanyak 120 ml. Berikut adalah hasil dari uji coba The Bench Ice Cream. Selanjutnya adalah kesimpulan dari karya ilmiah siswa kami yang akan dijelaskan oleh Akmal. Kesimpulan karya ilmiah kami, proses penggunaan susu menjadi produk The Bench Ice Cream diawali dengan menakar susu sebanyak 1 liter, merebus susu, diberi gula 300 gram, dan masukkan maizena sebanyak 4 sendok makan. Lalu diamkan di freezer hingga beku, lalu mixerlah susunya dan berikan SP 2 sendok teh dan beri rasa lalu masukkan ke wadah dan freezer. Secara keseluruhan, produk The Bench Ice Cream mempunyai kualitas yang baik dilihat dari aspek rasa dan penampilan. The Bench Ice Cream dinilai mempunyai cita rasa yang lezat, gurih, dan manis yang pas, cukup kental dan lembut. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang perlu disampaikan penulis yaitu komposisi The Bench Ice Cream bisa ditambah bahan-bahan yang lain sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih baik dan variatif. Demikianlah dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Sekian terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang telah menampilkan dan mempresentasikan karya mereka. Yang perlu kita tahu di sini, mereka menemukan ide untuk membuat produk ini karena mereka ingin memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Terutama salah satu dari mereka mempunyai usaha mengembangkan susu sapi. Dan yang mereka tahu, susu sapi ini kadang-kadang anak-anak ini kurang suka karena rasanya enek. Jadi mereka mempunyai ide bagaimana sih supaya anak kecil ini mau meminum susu dengan olahannya. Dan mereka memilih es krim adalah produk yang mereka kembangkan untuk menghilangkan rasa enek dari susu sapi. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tentunya karena mereka masih anak-anak, mungkin masih ada kekurangan ataupun ada yang perlu ditambahkan. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu penguji dan wali murid untuk memberikan saran yang bisa membangun karya mereka, yang bisa digunakan untuk penulis-penulis lainnya. Kesempatan yang pertama kami berikan waktu kepada Bapak Latif untuk memberikan pertanyaan ataupun saran kepada anak-anak. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru juga wali murid semuanya yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah sangat luar biasa ini ya. Anak-anak kita ini kelas 6 gitu. Kelas 6 sudah punya ide atau gagasan yang luar biasa. Ini bisa menemukan es krim, itu es krim ini, bahwa es krim itu adalah pasarnya sangat luar biasa, digemari sama anak-anak. Bahkan cucu saya pun, saya kalau pulang kerja itu sempat WA, Mbak Kung nanti tolong jangan lupa kalau pulang itu bawa oleh-oleh es krim gitu. Nah, saya sangat ini adik-adik ini, anak-anak ini sangat menginspirasi sekali ya untuk pasar ini. Jadi kelas 6 ini ya serasa mahasiswa, penemuan es krim ini seperti anak-anak ini seperti idenya seperti itu. Nah, saya tanyakan pada ini anak-anak, lah untuk punya ide ini kerja kelompok ini ya, apa mandiri pada saat penemuan buat ini ya. Pertanyaan kami yaitu berapa lama untuk sampai bisa penemuan yang seperti ini bisa apa itu berhasil, yang es krim yang seperti ini. Belum saya cicipi ya, nanti saya cicipi nanti. Ya, ini mohon dijelaskan berapa lama dan prosesnya ini juga sampai di mana agar adik-adik atau anak-anak yang lain itu bisa membuat yang seperti ini, bisa menyontoh. Nah, sangat baik gagasan-gagasan atau ide yang sangat cemerlang ini. Nah, ini termasuk Ibu ya, termasuk ya kader bangsa ke depan ini ya, perlu disupport. Iya, membawa bangsa yang sangat ya cerdas ya ke depannya ini. Jadi masih kelas 6 aja sudah punya ide-ide yang cemerlang ini. Ya, semoga kedepannya menjadi putra-putri yang sukses kedepannya. Amin, amin. Ya, Terima kasih Pak Latif. ya. Kalau boleh saya ulangi, pertanyaannya ada 2. Ide produk ini bagaimana asalnya kok bisa sampai ada ide membuat The Buns Ice Cream? Dan yang kedua, kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk membuat The Buns gitu ya? Ya, siapa yang mau? Boleh semuanya. Namanya disebut sekali ya. Nama saya Bilkis Amira Nabila Rahma.
Sebenarnya latar belakang kami membuat es krim ini ada banyak, tapi yang paling kami gunakan itu kami ingin memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kebetulan salah satu teman kami memiliki usaha penjualan susu sapi. Jadi kami ingin memanfaatkan barang-barang apa yang ada di sekitar kita. Yang lainnya ada yang nambah? Selain itu, saat ini banyak anak-anak yang tidak menyukai susu sapi. Maka dari itu, kelompok kami menginspirasi dengan membuat makanan yang disukai oleh anak-anak, yaitu es krim. Terus membuatnya prosesnya yang jangka waktu berapa hari atau berapa minggu ini atau berapa bulan bisa punya ide-ide yang seperti bisa sukses berupa ya, produknya ini. Mungkin yang pertama ya. Ya, ide-idenya Kita membuat ini tuh kurang lebih 1 bulanan. Untuk judulnya juga. Izin menambahkan. Untuk menentukan judulnya itu yang paling lama, kurang lebih bisa 1 bulanan. Tapi kalau proses pembuatan es krimnya itu gampang, cepat, gak sampai 1 hari, kurang lebih cuman 10 jaman. Itu pun yang buat lama cuman bagian memfreezernya doang. Sama dengan teman saya, seperti membuat ice creamnya itu cuma 10 jam, tapi menentukan judulnya yang lama. Pak Latif, barangkali ada pertanyaan lagi, mboten? Iya. Ya, selanjutnya yang kedua kami persilakan Bapak Ivan untuk memberikan pertanyaan ataupun sarannya yang bisa membangun anak-anak untuk lebih kreatif lagi. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Elia selaku pembimbing. Bapak Ibu oleh murid, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama Pak Ivan ucapkan terima kasih banyak nak sudah memberikan hasil yang Pak Ivan rasa itu belum bisa tentu dilakukan oleh anak-anak lain. Kalian harus bangga pada diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kedua kalinya mohon izin Bapak Ibu wali murid, kemudian Pak Latif selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang, anak-anak sekalian dan Bu Elia, Pak Ivan mau tanya nak, kira-kira nanti Pak Ivan juga akan memberikan masukan, karena masukan itu adalah bukan untuk mengkritik ya, nanti aku dikritik Pak Ivan nanti aku gak berani, jangan. Tapi kalau dikritik itu harus harus diperbaiki, harus seperti ini itu. Oke. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Latif tadi, ini yang kalian kerjakan ini harusnya itu dilakukan oleh mahasiswa kakak-kakak kalian yang S1. Buat produk, kemudian presentasi, harus revisi lagi, gagal, diperbaiki lagi. Nah, kalian sudah melakukannya sejak SD. Berarti kalian sudah harus lulus ya hari ini ya. Harus S1 langsung ya, enggak usah SMA ya. Langsung S1. Mau? Oke, nak. Pak Ivan mau tanya. Dari The Buns Ice Cream ini, kalau dikatakan sama Mas Akmal sama Mbak Pilis tadi, menentukan judulnya itu yang lama, Pak. Nah, kenapa kok bisa lama? Kira-kira ada ide apa sih sebelumnya kok sampai perdebatan itu sampai 1 bulan akhirnya muncul yang namanya The Buns Ice Cream ini? Nah, itu dulu nak, coba dijawab dulu. Ya, silakan dijawab. Kira-kira kok bisa lama ini idenya muncul ya? Apa sebelumnya ada ide-ide lain? Betul. Ya, ya silakan. Barangkali pernah mencoba produk lain lalu dianggap Ya. saat presentasi nanti
Betul. Atau diceritakan, betul, ceritakan dulu prosesnya menentukan judul itu gimana sih? Karena sebelumnya itu membuat yogurt hasilnya gagal, makanya diganti. Yogurt hasilnya gagal. Kalau es krim ini gagalnya enggak? Ada enggak gagalnya? Tidak ada. Enggak ada. Langsung jadi. Oh, oke, langsung jadi. Baik. Langsung sekali buat langsung jadi ya. Oke. Ada lagi tambahan yang lain? Boleh. Enggak apa-apa dibantu jawab, Nak. Memang pada awalnya kita tuh memang pengen manfaatin susu. Nah, terusan kita kepikiran buat yogurt. Terusan karena yogurt itu kan rentan gak jadi. Terusan kita nyoba nyari ide lain. Awalnya masih bingung antara mau buat keju atau mochi atau coklat gitu kan. Terusan ada salah satu saran dari wali murid untuk membuat es krim. Terusan pas dipikir-pikir cocok juga gitu. Oke, berarti prosesnya panjang ya. Dari nyoba, tepuk tangan dulu Ki. Berarti sudah nyoba Bu Ela ini, sudah nyoba buat yogurt, sudah ada kepikiran mau buat keju. Wah, akhirnya langsung ketemu lah yang namanya The Buns Ice Cream ini. Betul, banyak yang sudah tahu hasilnya tapi prosesnya enggak tahu Bu. Prosesnya apa ya enggak tahu, tapi ini sudah tahu prosesnya, mulai gagalnya tahu rasanya gagal, terus nyoba lagi akhirnya berhasil membuat The Buns Ice Cream ini. Oke, nah dari tampilannya, Pak Ivan tadi sudah nyoba loh, meskipun 2 suap, Pak Ivan rasakan nanti. Dari tampilan ini, Pak Ivan mau tanya, yang beri nama The Buns ini apa sih? Siapa dan apa sih artinya The Buns itu? Betul. Atau namanya anak-anak disingkat satu-satu. Nah. Ya, Altaf. Nah. The Buns diambil dari nama-nama inisial dari kelompok kami. D. Dava, B. Bilkis, A. Aldaf, A. Akmal, Enisa, S. Syafira. Oke, namanya The Buns. Oke, singkatan nama The Buns itu. Kepikiran untuk ke sana ya, disingkat ya. Oke. Nah, terakhir. Nah, Pak Ivan tadi kan diberikan proposal juga ini ya. Ini kan juga hasil kalian juga. Jadi selain produk, ini adalah juga hasil yang anak-anak buat gitu. Mungkin Pak Ivan hanya mengkritik sedikit di sini, Nak. Kalau di proposal itu banyak sekali tulisan-tulisan di sini, iya kan ya. Nah, mungkin nanti ke depannya untuk pelajaran kita nanti, kamu mungkin di SMP, SMA, bahkan nanti kuliah sampai nanti jadi profesor, itu akan semuanya diketik di sini jadi karya ilmiah. Jadi penulisan itu sangat penting. Nah, kalau Pak Ivan lihat di sini mungkin coba diperhatikan lagi ya ke depannya ya. Ketetapan untuk penulisan. Dalam arti apa sih, Pak? Besar kecilnya tulisan, fontnya, font itu jenis tulisannya harus diperhatikan. Kalau misal jenis tulisannya itu pakai Times New Roman, semuanya pakai Times New Roman. Kalau warnanya yang lainnya ada, kalau di sini tadi ada yang warna abu-abu, ada warna hitam, lah itu nanti semuanya harus warna hitam. Jadi hal-hal kecil yang memang itu sekiranya dikira enggak penting, Nak, tapi itu juga harus diperhatikan. Kayak gitu. Selebihnya Pak Ivan bangga dengan kalian, Nak, sudah berhasil menciptakan produk dan sudah menamai, melabeli. Asik ada yang bingung teman-teman itu ini dilabeli apa ya, tapi anak-anak sudah tahu. Nah, kedepannya Pak Ivan mau tanya terakhir, dijual berapa ini nanti harganya? Kalau mau dijual, ayo siapa yang usaha ini? Karena kita di komposisinya susu asli nih, susu sapi murni ini. Kami akan jual dengan harga Rp5.000. Rp5.000 segini. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, nah harapannya Pak Ivan setelah KIS ini jangan berhenti ya. Ini dikembangkan, diproduksi lagi, dijual, Nak. Siapa tahu nanti ini adalah jadi jalan kalian untuk menjadi pengusaha sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Sukses untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih Pak Ivan. Selanjutnya sesi pertanyaan untuk wali murid. Sebelumnya anak-anak silakan mungkin ingin membagikan ke Bapak Ibu wali murid supaya bisa merasakan. Ayo masing-masing bawa satu-satu. Ya. Oke, sekarang boleh kembali ke tempatnya. Oke. Selanjutnya untuk Bapak Ibu wali murid mungkin masih speechless ya lihat kehebatan anak-anaknya ini. Kok bisa anak sekecil ini kok bisa membuat seperti ini? Monggo barangkali ada pertanyaan ataupun saran yang akan disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wali kelas yang sudah membina anak-anak kita menjadi, saya katakan luar biasa nggih Bu nggih. Luar biasa. Dan sampai detik ini pun saya belum pernah berpikir sampai semalam Mbak Nisa itu cuman ngomong, ya besok ayah bisa datang ke sekolah. Ngapain? Presentasi gitu aja. Jadi saya sempat kaget tadi malam itu. Kebetulan saya lepas piket jaga tadi malam. Sebetulnya saya lepas piket itu jam 9. Tapi karena Ananda minta pulang, saya izin pulang. Yang saya hormati juga tim penguji yang memberikan support yang luar biasa. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid semuanya. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anak yang sangat luar biasa, yang bisa menjadikan motivasi selaku orang tua dan memberikan support yang bisa untuk menjadikan eksperimentasi yang bisa mengukir sejarah dalam dunia SD Muntas ini. Dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada alhamdulillah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu saya akan sedikit memberikan pertanyaan. Tadi disebutkan sama Pak Latif juga waktunya, kemudian the bumps itu dari nama-nama kalian. Cuman sedikit saya menyampaikan sedikit saran, kalau memang bisa disampaikan itu adalah kandungan susu. Kandungan susu itu apa aja sih? Yang pertama saya minta kalau bisa ditampilkan dalam layar nomor 2, manfaat dan kegunaannya. Tujuan, manfaat, nah di situ. Di situ ditambahi. Oh iya ya. Kandungannya susu. Karena apa? Untuk menarik barang, menarik sesuatu, itu harusnya diberikan yang keunggulannya. Itu yang pertama. Keunggulan yaitu kandungan vitaminnya. Syukur-syukur diberikan bukan hanya rasa stroberi aja, ditambahi rasanya rasa mocha, rasa yang disukai Mbak Nisa itu teh hijau ya? Apa teh hijau itu? Lata. Ya. Jadi rasa-rasa seperti itu akan menarik. Akan menarik dan saya sangat bangga karena di sini label ini sangat luar biasa karena satu, ya betul yang dikatakan sama Pak Latif tadi, karena label ini menentukan produk UMKM yang saat ini berjalan. Kebetulan juga saya juga anggota IPMI, Himpunan Pengusaha Muda di Sidoarjo. Itu. Jadi produk-produk seperti ini adalah produk-produk yang luar biasa. Dan betul ini dingin loh. Saya belum tahu kan. Jadi luar biasa. Cuman saya memberikan pertanyaan. Kalau boleh tahu, kandungan susu itu apa aja sih?
yang mengandung di dalam susu itu apa aja? Itu yang pertama. Yang kedua, vitamin apa aja yang terkandung? Jadi sebelum kalian buat, kalian harus tahu dulu. Di situ ada manfaatnya. Paling tidak kamu harus tahu manfaatnya, bukan hanya sekedar produk pasar. Jadi kalian harus tahu manfaat yang pertama. Yang kedua, vitamin-vitaminnya itu apa aja? Dalam bahasa pemasaran itu adalah nilai gizi ya. Jadi nilai gizinya ada. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan, pertanyaan dan saran saya. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengetahui vitamin susu adalah vitamin A dan vitamin B. Izin tambah jawaban. Setahu saya juga di dalam susu mengandung vitamin D dan juga kalsium, yang dimana kalsium itu bisa menguatkan tulang dan baik untuk kesehatan. Monggo barangkali ada yang mau menanyakan? Oh, sampun. Nggih. Sudah. Nggih, monggo. Mungkin saya cuma menambah saran aja. Tadi kan ada pertanyaan kalau mau dijual produknya mau dijual harga berapa? Jawabnya kan 5.000 lah. Saya harap ini mungkin saran buat anak-anak biar ada perhitungannya lah. Model yang dikeluarkan itu berapa, terus keluar itu jadi berapa piece, jadi berapa buah lah itu jangan sampai merugi gitu loh. Ya, mungkin anak-anak masih belum bisa berhitung di situnya. Jadi mungkin nantinya kan sudah ada basic matematik ya. Jadi bahan baku berapa, terus dihitung juga produksi upah tenaga kerjanya, kompor, api gitu kan. Nah, mungkin saran untuk selanjutnya kalau menentukan harga untuk anak-anak seperti itu, menentukan harga produk. Ya, Terima kasih sarannya. Berarti harus dikalkulasi dulu ya. Iya betul. Suka sama es krim, luar biasa es krimnya dari es krim. Iya betul, betul. Dipromosikan. Promosi dulu. Kalau hasilnya sudah enak, sudah bagus, Baru bisa menentukan nilai jualnya. Siap. Nah, itu tadi adalah saran dari Bapak Ibu wali murid dan juga Bapak penguji. Jadi perlu dikalkulasi dulu dan diuji cobakan seberapa banyak orang suka, lalu saran-sarannya apa, bisa diperbaiki, lalu nantinya bisa dipasarkan. Jadi harus dikalkulasi dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah serangkaian acara hari ini telah berakhir. Terima kasih telah. Oh, ada lagi. Nggih, monggo. Saya sedikit menambahkan aja saran. Jadi agar produk ini tidak dicontoh dengan produk yang lain, Ya. kita patenkan dulu bahwa nama The Band ini adalah milik mereka. Iya, Ya, betul. itu yang pertama. Yang kedua, produk es krim ini juga dipatenkan, jangan sampai Diambil orang. Iya, betul. Yang ketiga adalah seperti yang dikatakan Pak Lati tadi, kita mencontoh bahwa memberikan promo dan sebelumnya itu harus diuji. Uji cobakan. Uji dulu. Jadi kalau mau dipasarkan ke tempat umum, jadi sewaktu-waktu ada yang tidak suka dengan produk ini sudah diujikan. Oh, ini produk ini halal yang pertama, ya toh. Yang kedua ini sudah diuji. Nah, apa ini memang jangka panjang, tapi Iya, nanti betul. harus dipatenkan dulu ini adalah produk saya.
dan sudah ada hak ciptanya. Itu yang utama. Betul, itu penting Jangan ya. sampai karena kita buat ini anak-anak sudah capek dan ternyata ditiru oleh orang lain. Iya betul, betul sekali. Penting sekali itu. Terima kasih sarannya Bapak. Bapak Ivan. Oh iya iya. Oke, sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang ya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Yang kedua, yaitu Bapak Ibu wali murid nyekolahkan di SD Mumtaz ini sangat tepat sekali. Ya, kenapa? Luar biasa, anak-anak masih duduk di kelas 6 ini aja sudah ada penemuan ide-ide, yaitu pertama gagal membuat apa itu adik yogurt, terus gak putus asa tadi membuat es krim sampai sukses ini. Dan juga putra putri bapak sekolah di SD Mumtaz ini bahwa apa itu bisa menguntungkan baik di dunia maupun di akhiratnya, insya Allah. Karena di SD Mumtaz ada kajian-kajian sebelum materi pelajaran itu. Dan juga SD Mumtaz ini banyak yang melahirkan bapak ibu yang sukses, yang alumni SD Mumtaz ini ya. Contohnya Profesor Miftah ya, Dr. Profesor Miftah itu juga ya Rektor UNER itu juga ya alumni di Mumtaz ini. Terus Dr. Yahya juga alumni Mumtaz ya, zamannya Bu Sus itu kepala sekolahnya dulu. Insya Allah. Dan juga Dr. Latif, beliaunya juga dinas di Rumah Sakit Khadijah itu juga alumni SD Mumtaz ini juga. Dr. Hamdan, Direktur Rumah Sakit, ya Direktur Utama Rumah Sakit Siti Khadijah, beliaunya juga alumni SD Mumtaz. Insya Allah kedepannya ini SD Mumtaz ini semakin berkembang, semakin memberi pencerahan dan melahirkan putra-putri bangsa ke depan yang membawa bangsa yang lebih baik ini, dan juga membawa misi Islam yang rahmah. Ini tujuan kita semuanya ini. Semoga putra-putri Bapak, Ibu wali murid ya sukses dalam binaan bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di Mumtaz ini. Kami pimpinan cabang Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami semua insya Allah selalu mendoakan anak-anak selalu sukses, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kedatangannya. Semoga karya ilmiah ini tidak berhenti di sini saja. Semoga nantinya akan dikembangkan di sekolah-sekolah lanjutan berikutnya. Insya Allah ke depannya anak-anak akan lebih mandiri dan lebih sukses. Tidak hanya di dunia ya, tapi juga di akhiratnya dengan berakhlak yang mulia. Amin. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.